Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ambo Joni Satria di channel Joni Satria Bank. Oke, di kesempatan ini dengan tema Suaru Anak Nagari. Kebetulan Ambo kini sedang bersama jo salah satu tokoh pemuda Nagari Singgalang ya. Siapa nama lengkap Wan? Muhammad Almi. Muhammad Almi. Nama Wanko Muhammad Almi, biasa dipanggil Almi, suku Koto 7, anak mengenakan angku lenggang, tinggal di Jurang Luang, betul kan ya? Ya. Betul. Jadi Wanko kalau di Singgalang adalah cukup banyak ikut atau berperan di kepemudaan di Nagari ya, di Nagari Singgalang ya, khususnya. Walaupun usianya masih muda, cuman alhamdulillah lah banyak organisasi yang pernah diikuti, pernah jadi kaur di Kantor Nagarian ya. Jadi tema awak kini kan tentang anak muda kan. Ya. Mungkin soron dia gak dari yang sebagus ya. Tentang anak muda. Awak kan masih muda kok, si usia anak pemuda kan. Nah menurut Tuan, apa yang pemuda kok? Menurut yang ketika menanggapi pemuda, apa yang terlintas di pikiran? Ya kalau pemuda itu kan sebenarnya kan ada arti luas kan ada arti sempitnya. Kalau pemuda, kalau dalam arti sempitnya itu mah pemuda itu yang belum menikah kan, yang belum menikah itu pemuda namanya. Jadi kalau dalam arti luas pemuda itu ada batas umurnya kan sampai 45 tahun itu bisa aja dikatakan pemuda. Jadi pemuda dalam pemuda dalam arti luas mungkin lebih bersifat gitu kan. Kalau pemuda dalam arti sempit itu mungkin lebih kepada namanya status gitu kan. Status itu. Kemudian apa itu pemuda gitu kan? Pemuda itu kan sebetulnya kan unsur nanado di tengah masyarakat sebetulnya yang bisa masuk ke masa jauh gitu. Itu yang disebut dengan pemuda. Kemudian itu mungkin yang kalau yang setahuan tidak pandangan tentang pemuda mungkin itu ya. Oke. Jadi menurut Wan Al, pemuda itu bisa dilihat dari dua perspektif. Yang pertama itu di perspektif usia gitu ya. Yang kedua dari perspektif statusnya di masyarakat gitu ya. Nyolah menikah atau alun gitu. Nah di siko was Singgalang ya Wan ya. Was pemuda Singgalang. Selama kan Wak kalau mungkin di Singgalang tadi di negara-negara yang lain, ketika misalnya ada istilah pemuda atau ada organisasi pemuda gitu ya, kebanyakan itu kan hanya melihat tentang hal-hal yang sifatnya olahraga, punya pemuda olahraga, main bola misalnya dan lain sebagainya gitu kan. Nah dan apakah hanya itu atau bah menurut Anda? Enggak lah. Kalau kepemudaan tadi itu kan yang masalah itu kan Wak kan unsur yang menyatu di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Jadi Wak sebetulnya kalau olahraga itu hanya bidang sebenarnya kan bidang sebenarnya. Jadi Wak kalau unsur kepemudaan Wak masuk kepada unsur segala bentuk bidang yang itu di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Nah hanya olahraga saja kan ada bentuk agama gitu kan, bentuk sosial gitu dan bentuk bentuk seni itu kan bisa jadi juga kan. Jadi sebetulnya pemuda itu ujung tombak di tengah-tengah masyarakat untuk seluruhnya unsur nanado gitu. Jadi ya kalau olahraga itu kan sebetulnya yang sifatnya sifatnya global gitu kan, sifatnya global. Jadi kan bidang yang terlalu menonjol di tengah-tengah pemuda kan bidang olahraga gitu. Sementara mungkin masih banyak bidang-bidang lain yang harus pelui di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya kan. Jadi sebenarnya pemuda itu bisa masuk kepada kepada seluruh unsur nado dalam masyarakat. Karena awak ujung tombak bagi masyarakat nado itu. Itu kalau fungsi selaku pemuda gitu. Pemuda. Begini membahas tentang kepemimpinan sih kan ya. Kini kan udah muda kan. Yang misalnya orang tuh yang usianya sampai 50, 60 tahun itu kan karena awak manusia pasti akan bayi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu mau tidak mau atau setuju tidak setuju pasti yang generasi di bawahnya yang akan melanjutkan gitu kan. Nah menurut Tuan regenerasi seperti itu telah berjalan dengan baik enggak di tempat awak? Menurut Tuan kayak? Iya, menurut sebenarnya kalau cerita masalah itu takutnya sebenarnya. Cuma kalau menurut sebenarnya kan lebih kurang di tengah-tengah masyarakat itu ada sebenarnya. Cuma
untuk memaksimalkan ini, untuk memaksimalkan ini, tentu di tengah-tengah pemuda itu kan, jadi pemudaan itu kan, pemudaan itu kan yang namanya kita pemudaan gitu kan, pemudaan itu artinya kan satu kelompok gitu kan, satu kelompok. Jadi sebetulnya di tengah-tengah kelompok itu harus ada juga gitu semacam adalah pentolan-pentolannya di tengah-tengah pemudaan itu yang bisa menggerakkan anggota-anggota lainnya yang bisa yang punya fungsi di tiap bidangnya gitu kan, punya bidang keagamaan, bidang olahraga, bidang sosial gitu kan. Jadi sebetulnya orang-orang yang ada di bidang-bidang itu kenapa memang potensinya untuk menggerak kepada menggerak anggota-anggota yang lainnya kan. Karena kepemudaan itu kan tidak hanya organisasi yang ada, pokoknya kan keluar di negara kan ada unsur namanya unsur pemudaan, hanya tidak balik orang saja toh. Jadi seluruh kepemudaan yang ada di tengah negari, punya kan waktu negeri Singalang gitu kan. Seluruh kepemudaan itu adalah bagian daripada unsur kepemudaan yang ada gitu kan. Dan tujuh balik itu adalah orang-orang yang membidanginya gitu. Jadi celai tadi apakah cukup mulai gitu. Sebetulnya cukup itu maksudnya tergantung awak sebenarnya kan, kalau mencari dia di tengah-tengah masyarakat wah ada seluruhnya, cuma untuk memaksimalkannya itu tergantung pada pengurus itu. Masalah semangat, misalnya kan generasi tua enggak lah ya, generasi yang lama. Maksudnya ada ndak upaya dari mereka untuk mempersiapkan ketika dia mati suka dipersiapkan anak muda kok dengan berbagai macam program dia bisa pas dia ndak dolai anyo yang menggantikan, ada ndak kayak gitu gitu. Kira-kira maksudnya kayak sejauh yang wan tahu gitu. Ya, kalau mempersiapkan kan, mempersiapkan mempersiapkan nanti yang SMP ini untuk jadi di masa depan gitu kan, ada nggak gitu? Kalau pemuda kan seharusnya kan ada tokoh masyarakat lain yang dari pemuda gitu, tokoh ulama gitu, mama gitu kan. Kalau mencerita masalah ala maksimal perannya ulama atau ulama ke pemuda untuk membimbing pemudaan itu tidak salah ya. Ini kok kalau cerita kok salah gitu kan. Rasa tu ada gitu kan. Tinggal awak pemuda aku yang memaksimalkan gitu tentang bimbingan untuk masyarakat lainnya. Kalau rasa Allahnya mungkin Allah cukup gitu kan, cuma memaksimalkan gitu kan itu. Terus apa namanya? Ada enggak pesan yang akan maksudnya yang ingin sampaikan ke pemuda, khususnya pemuda yang usianya dia awak ke bawah lah gitu ya, awak kata maksudnya awak ke bawah gitu. Kalau awak kata kok enggak itu mengurui lah. Maksudnya untuk adik-adik awak gitu yang masih kategori pemuda gitu. Iya betul. Ada yang bisa sampaikan, khususnya pemuda Singalang tuh. Kalau terkait kepemudaan teh, memang itu kan awak di kepemudaan bisa awak berfungsi di tiap bidang mana tu gitu, tidak hanya mengajar di satu bidang. Tapi alhamdulillah dia kalau saya lihat di kepemudaan negara dah cukup banyak kan. Kadang kegiatan keamanan dah cukup jalan lah. Sebenarnya kegiatan yang berbau olahraga kan. Cuma terus selanjutnya kepemudaan itu lebih banyak bergerak dari bidang-bidang mana tu gitu kan. Dan itu yang sifatnya bidang atau program gitu kan. Dan yang kedua masih ada yang berbau dengan kepemudaan juga di ITIWA yang di mahasiswa atau yang di perguruan tinggi lah gitu kan. Tapi ya sebagai nanti sebagai kader-kader nanti di tengah negara juga yang bisa masuk ke mahkamah saja. Tapi ya bantulah karakter awak selama di perguruan tinggi gitu. Karena kalau untuk sekolah atau belajar itu sebenarnya kan ilmu pengetahuan gitu. Cuma yang penting pembentukan karakter aku yang perlu dia gitu. Artinya cerdas gitu kan, cerdas di ilmu tapi karakter awak teman juga, jadi awak sulit untuk bisa menghadapi situasi di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Jadi di samping awak mengenyam ilmu pendidikan di perguruan tinggi, pembentukan karakter aku harus pada dalam dan pengacara awak tapi di tengah-tengah awak di saat kuliah gitu awak aktif dengan organisasi Manado dengan baik itu di kampus maupun di luar. Jadi itu mungkin itu. Jadi kawan-kawan, terutama kawan-kawan yang ini sedang sekolah misalnya ya, atau yang sedang jadi mahasiswa,
Nah, ketika kuliah itu ndak hanya nilai A itu yang awak cari nilai akademik, tapi karakter diri awak yang awak terkuat gitu dengan cara ikut organisasi, aktif di dalamnya, berkembang dalamnya, dan kemudian dengan pengalaman yang ada di organisasi, kemudian bisa awak implementasikan di kampung awak itu kan ya. Contohnya mungkin itu loh di awak kan untuk saat ini kan cukup disayangkan untuk untuk lapangan kerja itu kan kerja ini kan kawan-kawan tuh dia kan yang banyak yang sulit masuk lapangan dunia kerja gitu kan. Jadi sebenarnya kan kalau kini gua mau berpacu dengan karakter wak sebenarnya itu. Karena kalau untuk nilai kini gua wala dia adik-adik atau kawan wak yang kuliah atau yang masih dulu lagi memang bati itu santiang gitu kan. Banyak mungkin prestasi itu macam aja gitu kan. Cuma kembali nanti karakter itu. Karena wak cerdas gitu kan. Cuma wak tak bisa masuk di dunia kerja ini, tak bisa masuk di dunia kerja. Itu mungkin celah ya dari awak ya, kayak kawan-kawan yang telah kuliah gitu atau siapapun lah yang kawan-kawan pemuda gitu. Jadi jangan hanya mengharapkan kerajo sama kayak jadi PNS, kerajo di kantor lah gitu. Soalnya kan peluangnya kecil. Jadi kan di kondisi kini gua alangkah baiknya wak mencoba untuk berbisnis gitu kan, berwirausaha gitu kan. Wah, Nuri Anta. Iya betul. Jadi mungkin itu untuk yang kawan-kawan yang di perguruan tinggi, perguruan tinggi gitu. Berarti di tengah-tengah masyarakat bisanya punya peran aktif juga lah gitu kan, sesuai dengan kemampuannya gitu. Dan nanti nampakkan lah apa yang terima di kampus gitu kan, ya terapkan di kampung. Oke, mungkin sekian video kita pada hari ini. Terima kasih kepada Wan Muhammad Almi atas kesediaannya. Semoga negari Singgalang menjadi negari yang lebih baik ke depannya, dan semoga kampung awak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.